Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Han Ahmad. Nah, di kesempatan kali ini aku akan berbagi bagaimana caranya bikin salah satu cemilan atau olahan keju, yaitu cheddar cheesecake. Seperti biasa, kita akan berbagi cake yang menul-menul dengan sangat simpel cara bikinnya serta rasanya yang luar biasa. Kita hanya menggunakan 3 butir telur menghasilkan cake yang menul-menul seperti ini. Oke, sebelum kita memulai ke tutorial pembuatannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, supaya kalian tidak ketinggalan video-videoku yang berikutnya. So, buat kalian yang udah penasaran apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, simak terus videoku sampai habis. Bahan yang pertama, aku pakai 3 butir putih telur, 140 ml susu cair full cream, aku pakai UHT, 60 gram keju parut, 50 gram margarin atau mau pakai butter juga bisa, 3 butir kuning telur, 50 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga biru, 50 gram gula pasir. Untuk pewarnanya di sini aku pakai pasta rasa pandan. Lalu di sini ada pasta vanila untuk mengurangi rasa bau amis. Ini opsional ya. Oke, ini kita sisihkan dulu, mari kita ke cara pembuatannya. Pertama aku akan tuangkan susu cair ke dalam panci, keju parut, selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang, lalu diaduk-aduk sampai keju parutnya larut ya teman-teman. Setelah kejunya larut, lalu aku akan matikan kompornya. Masukkan margarin atau butter. Kemudian ini kita aduk sampai margarinnya leleh ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan ke dalam mangkok. Selanjutnya masukkan tepung terigu. Jangan lupa diayak untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Selanjutnya ini kita aduk sampai rata. Setelah rata seperti ini, kemudian masukkan kuning telur. Untuk memasukkan kuning telurnya secara bertahap ya teman-teman. Setelah kuning telurnya masuk semua, ini kita sisihkan dulu ya. Lalu di sini aku akan panaskan oven. Untuk memanggang Japanese cheesecake, di sini menggunakan teknik Aoban Meri ya teman-teman, atau memanggang di atas air. Jadi aku akan panaskan air yang aku masukkan ke dalam loyang seperti ini. Di sini aku akan panaskan dengan suhu 200 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 10 menit. Kemudian aku akan kocok putih telurnya hingga berbuih.
Setelah berbuih seperti ini, kemudian masukkan gula pasir. Untuk memasukkan gula pasirnya secara bertahap ya, tujuannya supaya adonannya tidak cepat amblas. Nah, ini adonannya udah soft peak ya teman-teman. Ciri-ciri soft peak adalah ketika baskomnya dibalikan seperti ini, dia nggak tumpah. Kalau nggak tumpah seperti ini berarti dia udah jadi ya teman-teman. Selanjutnya aku akan masukkan pasta vanila. Ini opsional ya, biar nggak bau amis. Aku tambahkan pasta vanila. Kalau kalian nggak ada pasta vanila, bisa menggunakan pasta yang bubuk, vanila bubuk. Kemudian ini kita kocok lagi sampai rata. Kemudian aku akan masukkan 2 sendok spatula adonan putih telur ke adonan kuning telur. Untuk memasukinya secara bertahap ya teman-teman. Selanjutnya ini kita aduk dari samping ke tengah, dari tengah ke samping secara perlahan sampai rata ya teman-teman. Dan aku akan masukkan yang kedua. Aduk lagi sampai rata ya teman-teman. Setelah semua tercampur rata, aku akan masukkan adonan kuning telur ke adonan putih telur semuanya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini kita aduk secara perlahan dari tengah ke samping, dari samping ke tengah seperti ini ya teman-teman. Diaduk sampai rata ya teman-teman. Jangan sampai ada adonan putih telur yang terendap di bawah. Kemudian aku akan tambahkan pasta pandan. Aku akan tambahkan sedikit dulu ya. Kemudian diaduk sampai rata. Tapi menurutku ini kurang ngejreng ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan lagi sedikit pasta pandan. Lalu aduk sampai rata. Selanjutnya aku akan masukkan ke dalam loyang. Ini loyangnya udah aku lapisi menggunakan baking paper. Dan loyangku kali ini tanpa sekat ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan loyang yang ada sekatnya, pinggirnya harus dilapisi menggunakan aluminium foil untuk menghindari kebocoran pada saat kita memanggang. Karena kan kita memanggang menggunakan teknik Auban-Marie atau memanggang di atas air, jadi harus dilapisi menggunakan aluminium foil. Oke, ini kita akan masukkan ke dalam loyang. Lalu aku akan rapikan menggunakan tusuk sate, diputar-putar seperti ini. Kemudian aku akan hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di bawah bisa keluar. Selanjutnya aku akan masukkan adonan ke dalam oven untuk dipanggang. Sebelumnya ini udah aku panaskan dulu ya ovennya.
Kemudian aku akan panggang dengan suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 90 menit atau sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini udah mateng setelah aku panggang selama 90 menit. Kemudian aku akan ambil dari oven. Dan ini sedikit retak ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini tetap enak. Mungkin karena tadi tuh airnya habis ya teman-teman. Pada saat memanggang aku kelupaan, jadi mungkin seperti ini ya. Karena aku baru kali ini retak-retak seperti ini. Oke teman-teman, ini akan aku pindahkan ke cooling rack untuk ditiriskan ya. Kemudian aku akan lepas dulu kertas rotinya. Ini tuh teksturnya menul-menul banget ya teman-teman, kayak gini. Selanjutnya aku akan iris kuenya seperti ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman, ini tuh seperti busa, empuk banget. Untuk dalamnya moist atau lembab. Jadi kalau nanti teman-teman nyoba untuk bikin, jangan bilang kok punyaku dalamnya basah gitu. Ya emang ciri khas dari Japanese cheesecake sendiri ini tuh dalamnya moist ya teman-teman. Untuk rasanya ini enak banget ya, ini lembut banget, kalau dimakan nggak enak sama sekali. Jadi teman-teman harus banget nyoba ini karena resepnya juga simple banget, bahan-bahannya juga simple, mudah banget didapatkan. Oke, cukup sekian videoku kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih.